Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan saya Siti Nazira dengan NIM 2302121314. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas UAS AI, di mana di sini saya mengambil datasetnya yaitu prediksi harga rumah menggunakan algoritma linear regression dan random forest. Nah, di sini yang pertama dataset ini yang saya ambil ini berasal dari platform Kaggle dengan judul Housing Price Dataset, dan dataset ini berisi harga rumah beserta fitur yang mempengaruhi seperti luas bangunan, jumlah kamar tidur, jumlah kamar mandi, jumlah lantai, area parkir, serta beberapa fitur kategori lainnya. Nah, yang pertama kita install Seaborn-nya. Nah, fungsi install Seaborn ini adalah untuk visualisasi data yang dibangun Matplotlib yang berfungsi untuk membuat grafik statistik dengan tampilan yang lebih rapi, informatif, dan mudah dibaca. Nah, selanjutnya kita import library. Nah, di sini kita ada mengimport NumPy, Pandas. NumPy yaitu untuk mengolah data, lalu Pandas untuk data processing. Lalu ada import Matplotlib sebagai untuk visualisasi data, dan Sklearn untuk algoritma AI dan visualisasinya. Nah, di sini kita memasukkan datanya. Yang pertama, data have, kita menggunakan fungsi data have yaitu untuk mengecek struktur data. Selanjutnya kita juga menggunakan fungsi dfinfo untuk mengetahui jumlah fitur. Lalu kita juga menggunakan df if null untuk mengecek nilai kosong. Lalu juga di sini ada df describe untuk menampilkan ringkasan statistik deskriptif dari dataset. Nah, selanjutnya kita cek outlier plus skewness plus kurtosis ini untuk menunjukkan analisis data sebelum di training. Nah, di sini kita mengambil kolom numeriknya saja. Nah, selanjutnya kita membuat ringkasannya. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, kode ini digunakan untuk mendeteksi dan menghapus outlier pada data numerik menggunakan metode IQR atau Interquartile Range agar dataset menjadi lebih rapi dan model AI dapat bekerja lebih optimal. Dan selanjutnya exploratory data analysis, yaitu cek distribusi data numerik dalam bentuk histogram dan blogspot. Nah, pada tahap ini dilakukan pengecekan distribusi data untuk fitur numerik. Tujuannya adalah untuk melihat pola distribusi normal atau tidak normal, mengidentifikasi adanya outlier pada setiap fitur membandingkan sebaran antar variabel. Nah, visualisasi yang digunakan yang pertama histogram untuk melihat distribusi frekuensi, dan lalu kita juga menggunakan blogspot untuk mendeteksi outlier. Nah, hasilnya menjadi seperti ini. Nah, di sini menggunakan histogram dan ini menggunakan blogspot. Jadi ini di semua area. Nah, jadi histogram menunjukkan bahwa sebagian besar fitur numerik tidak berdistribusi normal, melainkan skewed ke kanan. Nah, blogspot memperlihatkan adanya beberapa outlier signifikan pada fitur tertentu seperti luas bangunan dan luas tanah. Lalu, price-nya atau target variabel distribusi harga rumah condong ke kanan dengan banyak outlier di sisi kanan. Hal ini wajar karena sebagian kecil rumah memiliki harga jauh lebih mahal dibanding mayoritas rumah lainnya. Nah, selanjutnya kita mengecek hasil distribusi data numerik setelah dihapus outlier. Nah, ini adalah kode untuk mengecek distribusi data numerik setelah kita hapus outlier. Di sini kita bisa melihat histogramnya sebelum dan sesudah. Nah, ini adalah blogspot sebelum dan sesudah. Ini histogram sebelum dan sesudah. Nah, jadi kita bisa lihat hasilnya di bawah. Nah, ini adalah hasil dari histogram sebelum outlier dihapus, dan ini sesudah outlier dihapus.
Nah, selanjutnya kita cek distribusi data kategorikal. Jika ada kategori yang kurang dari 5%, maka lakukan handle red kategori dengan gabung kategori yang kurang dari 5% ke mayoritas. Dan di sini kita mengecek dulu distribusinya. Nah, selanjutnya ini adalah hasil setelah kita gabung distribusinya. Nah, ini adalah untuk melihat fitur mana yang paling berkorelasi. Nah, jadi dari hasil analisis heatmap ini, korelasi terlihat bahwa beberapa fitur numerik memiliki korelasi yang kuat dengan variabel target price seperti area, di mana semakin luas bangunan atau lahan, maka semakin tinggi harga rumah. Lalu bedroom juga, jumlah kamar mandi cukup berpengaruh terhadap harga bedroom. Jumlah kamar mandi cukup berpengaruh terhadap harga bedroom. Lalu jumlah kamar tidur juga berhubungan dengan harga, meskipun tidak sekuat area. Nah, selanjutnya, kita cek hubungan price dengan variabel numerik. Ini adalah hasilnya. Nah, scatter plot menunjukkan hubungan linear positif antara area dan price. Semakin luas area, harga cenderung lebih tinggi. Untuk bedroom, bathroom, dan storage, pula kenaikannya ada tetapi lebih menyebar, menandakan faktor lain juga berpengaruh. Dan di sini kita mengecek persebaran hubungan antar fitur numerik. Nah, par plot ini memperlihatkan distribusi masing-masing variabel numerik serta hubungan antar fitur. Dari visualisasi ini terlihat adanya beberapa hubungan positif, terutama antara area dan price. Lalu kita cek hubungan variabel kategori dengan price. Nah, selanjutnya plot distribusi price per kategori. Distribusi price per kategori kali ini, rumah terletak di jalan utama, cenderung punya harga lebih tinggi dibanding yang tidak. Kehadiran fitur tambahan seperti air conditioning, basement, dan guest room juga menaikkan harga rata-rata rumah. Lalu distribusi price. Nah, ini adalah histogram harga rumah asli. Nah, ini adalah harga rumah asli. Lalu selanjutnya, distribusi harga rumah, log transform. Nah, lalu pada pre-processing ini, kita mempersiapkan data tanpa hapus outlier. Data training digunakan untuk melatih modal, sedangkan data testing untuk menguji performa modal. Di sini ada data X dan data Y. Di mana data X, di sini ada data trend sebagai data training dan data test sebagai data testing. Nah, di sini fitur X sebagai data training dan sebagai data input dan data Y sebagai harga rumah. Nah, di sini linear regression bekerja dengan mencari hubungan antara fitur dan target, lalu membuat persamaan garis terbaik. Nah, kelebihannya sederhana, mudah dipahami, dan cocok untuk pemula. Lalu kekurangannya kurang baik untuk data yang kompleks. Nah, untuk random forest, modelnya ensemble, menggabungkan banyak decision tree dan hasil prediksi diambil dari rata-rata pohon. Kelebihannya lebih akurat menangani non-linear data dan kekurangannya lebih kompleks, kurang interpretif. Nah, di selanjutnya ada evaluasi model. Nah, jadi kesimpulannya, linear regression dengan log target memberikan hasil terbaik dengan R kuadrat 0,658. Lasso regression sebagai tanning juga menunjukkan performa tertinggi dibanding Rice dan ElasticNet dengan R kuadrat 0,653. Random forest lebih baik tanpa log transform, tetapi performanya tetap di bawah model linear. Secara umum, log transform membantu model linear, namun tidak selalu meningkatkan performa random forest. Outlier tidak banyak mempengaruhi performa model, sehingga langkah pembersihan outlier tidak memberi perbedaan yang signifikan. Regulasi Lasso dan ElasticNet juga tidak memberikan keuntungan berarti. Nah, jadi perbandingan dari kedua model ini, pada linear regression data asli R kuadrat yaitu 0,653 dan MAE-nya 970.000 MAPE sama dengan 21,0%. Model cukup baik, tapi masih terpengaruh outlier. Data bersih setelah hapus outlier hasilnya sama dengan data asli. Jadi, outlier tidak banyak mempengaruhi performa. Nah, data bersih setelah log target R kuadrat yaitu 0,658, terbaik dari semua percobaan. MAE 960.000 MAPE yaitu 20,4%. Transformasi log target membuat model lebih stabil terhadap distribusi harga yang miring. Nah, pada random forest, data asli yaitu R kuadrat 0,612 MAE tidak sama dengan 1,021.000 MAPE sama dengan 21,8%. Data bersih R kuadratnya yaitu 0,653 sama dengan linear regression atau MAE sama dengan yaitu 970.000 MAPE atau 21%. Data bersih plus log target R kuadrat yaitu 0,592 lebih rendah dari MAE. Lalu parameter tunningnya
regression atau base alpha-nya hasil sedikit lebih rendah dibanding regresi biasa. Hasil regression base alpha. Hasil hampir sama dengan regresi biasa. Elastic net-nya hasil lebih rendah, tidak memberikan peningkatan yang signifikan, bahkan cenderung lebih rendah. Random forest plus hyperparameter tuning atau randomizer search CV R kuadrat yaitu 0,618 lebih baik dari default, tapi masih di bawah linear regression at log target. Lalu yang lebih baik menggunakan linear regression sebagai baseline model karena dia paling stabil dan akurat dan fokus pada variabel linear seperti luas bangunan, jumlah kamar, dan lokasi untuk strategi pricing. Dan pertimbangkan log transform agar prediksi lebih adil di semua rentang harga. Gunakan model untuk estimasi awal bukan harga final, biar prediksinya bisa melesat kurang lebih 20%. Pengembangan lanjut, tambah fitur eksternal seperti lokasi atau fasilitas. Coba algoritma yang boosting dan lakukan fitur engineering seperti harga per meter kuadrat, kategori lokasi. Rekomendasi utama, gunakan linear regression log target sebagai baseline lalu kembangkan dengan fitur tambahan dan boosting. Demikian presentasi saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.